Halo, selamat datang di Winsiling untuk bacaan kamu. Kali ini judulnya adalah Semesta Memanggilmu, Kamu Terhubung Kembali. Ya, jadi ini sekedar guidance aja dari penjaga kamu ya, spirit guides kamu. Kamu sekarang lagi diarahin kemana? Ya, kamu lagi terpanggil untuk sadar sama apa yang memanggil-manggil kamu dari dalam. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat aja nanti petunjuk-petunjuk ke sana. Untuk yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Ini murni guidance atau murni arahan, ya. Keputusan tetap kembali ke tangan kamu masing-masing. Oke, di sini kita ada 3 pilihan kartu beserta kristalnya. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Yang pertama di sini kita ada, nanti kartunya aku tunjukin ya, di bacaannya. Tapi yang kristal yang pertama kamu pilih ini, di sini ada fire quartz ya. Ini fire quartz, quartz api. Ya, ini sebenarnya harusnya warnanya agak merah-merah, cuman lightingnya lagi ini mendung banget ya, nggak ada sinar matahari. Ya, ini ya, bentuknya bintang. Lalu yang kedua ini dia kebagi dua, jadi dia sayap, ya kayak sayap kupu-kupu. Sorry, ini aquamarine. Ya, lalu yang ketiga ada ammonite, ya, fosil. Dia fosil. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian. Boleh memilih lebih dari satu. Kalau kalian ketarik ke lebih dari satu, mungkin ada pesan-pesan di kedua, atau mungkin kadang ketiga-tiganya bisa ketarik juga ya. Jadi silahkan aja ikuti intuisi kamu bagaimana. Kalau yang kamu pilih ternyata kurang resonate atau seperti tidak nyambung dengan situasi kamu, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang-kadang kita salah menarik intuisi, itu kadang bisa terjadi juga ya. Jadi mengalirlah dengan bacaan ini, dan aku berharap bacaan ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk kalian ya. Dan ini adalah general reading. Silahkan ambil pesan yang bisa bermanfaat dan tinggalkan sisanya. Kalau sama sekali tidak ada yang resonate sama kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini bukan untuk kamu. Itu saja. Kita langsung mulai aja. Aku langsung mulai dengan pile nomor 1. Silahkan cek timestamps di bawah di kolom deskripsi ya, untuk kamu mau pindah-pindah pile langsung. Dan ya, semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. And I'll see you in the reading. Terima kasih. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih fire quartz kristal, ya, kristal yang berbentuk bintang ini, ya, fire quartz, quartz api, ini adalah general reading kamu yang judulnya Semesta Memanggilmu, Kamu Terhubung Kembali. Ya, dan kita langsung masuk aja ke bacaan kamu. Ya, kenapa kamu ketarik ke pile nomor 1? Kenapa kamu mungkin ketarik ke kristal yang berbentuk bintang ini? Semua nggak ada yang kebetulan. Ya, pesan apapun pesan di balik kartu yang kamu pilih ini semua dipilih secara acak. Jadi ya, apa yang kamu pilih ini lagi-lagi tidak ada yang kebetulan. Kombinasi antara kristal dan kartunya pun juga sama. Ya, sebelum nanti kita masuk ke kartu-kartu lainnya, kita lihat dulu apa yang kamu pilih di sini pile nomor 1. Kita ada Mary Magdalene. Ya, Magdalena. Di sini Sacred Vessel. You are the answer. Be guided to your purpose. Ini kartu kamu, dan kamu memilih fire quartz kristal. Ya. Jadi kalau yang aku lihat pile nomor 1, dari awal aku bisa merasakan energi cahaya. Kalian itu punya star energi di dalam diri kamu ya. Pile nomor 1 ini mungkin banyak star seeds yang pilih pile ini, bagi kalian yang paham ya. Intinya kalian adalah jiwa-jiwa yang penuh, maksudnya aura kamu, kalau kamu sembuh, kamu ketemu diri kamu yang benar-benar terdalam gitu ya, jati diri kamu yang sebenarnya, kalian itu punya star energi di dalam kamu, energi bintang ya. Mungkin kalau bahasa lainnya ether energy ya, ether gitu. Jadi itu adalah energi semesta alam ya, energi semesta universal itu ada di dalam kamu. Biasanya orang yang punya aura star seperti ini adalah orang-orang yang mungkin nanti di dalam perjalanannya pasti akan ketemu dengan sisi spiritual mereka.
gitu ya. Mungkin ini kamu salah satunya, pile nomor 1. Dan biasanya untuk kamu ketemu sama ini ya, jiwa terdalam termurni kamu, cahaya terdalam kamu, ujian hidup kamu itu tidak mudah, pile nomor 1. Aku melihat banyak sekali pilu, kesedihan, kepahitan yang kamu mungkin kemarin-kemarin lewatin. Beberapa dari kalian ada yang masih menjalani ini, ya, ada yang sudah ngelewatin ini, ya, gitu. Pile nomor 1 pesan untuk secara kolektif di sini ya. Dimanapun posisi atau fase kalian dalam spiritual saat ini, ada satu pesan universal di sini untuk kamu. Kamu adalah jawabannya. Jadi kalian yang mungkin masih punya banyak pertanyaan dan kalian mungkin kayak bingung, saya harus bagaimana untuk menemukan jawaban ini. Jawaban itu sudah ada di dalam kamu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di kamu, orang-orang yang kamu temukan dalam hidup kamu ini yang pelan-pelan membuka jawaban-jawaban ini. Satu lapis demi satu lapis, pile nomor 1. Perjalanan kamu untuk menemukan lapisan terdalam kamu ini, itu dilalui oleh fase evolusi yang sangat-sangat cukup panjang yang aku lihat. Ya, layer demi layer demi layer. Kayak apa sih kalau ini ya, ada kue, kalau nggak salah dia bilangnya 1000 layer cakes gitu ya. 1000 layer cake, sorry. Ya, jadi dia kayak kue yang ada lapisannya banyak gitu ya di dalamnya. Gitu. Nah, itu tuh kayak kamu tuh seolah-olah lagi satu demi satu kok kayak nggak habis-habis gitu ya. Ya itu mungkin kadang kamu juga ngerasain, ini kok nggak habis-habis ya, saya dikupas-kupas sama semesta gitu. Tapi tujuannya bukan untuk gimana-gimana sih, pile nomor 1. Kamu nanti akan paham kenapa proses ini harus ada. Kenapa perjalanan ini atau experience ini harus ada. Kamu sedang menulis sebuah cerita besar di dalam hidup kamu, pile nomor 1. Bagi kalian yang mungkin aware atau mungkin tahu ceritanya Maria Magdalena ini, mungkin ada petunjuk di situ juga untuk kamu. Ya, nggak harus. Ya, bagi ini kan aku nggak tahu ya kepercayaan Maria Magdalena ini, mungkin kalau di kepercayaan lain dia muncul sebagai sosok yang berbeda. Ya, cuman yang di sini muncul adalah beliau. Ya, tapi energi feminin kalian itu cukup besar memang, pile nomor 1. Energi divine femininnya besar. Ya, kalau mungkin di kepercayaan yang lain yang masuk ke aku tuh ada beberapa sih, kayak entah kenapa masuk aku ada beberapa nama ya, Aphrodite, beberapa dari kalian ada, Venus ada, ya, mungkin kalau di sini, kalau di Nusantara ini, aku cuman akan menyebutkan ininya aja ya, aliasnya, yaitu Sang Ratu Adil, ya itu masuk ke aku juga. Ya, jadi kalian itu ada resonansi energi ke arah sana. Kalian adalah bintang di sini, ya, serpihan bintang-bintang. Ya, kalian bagian dari itu. Nah, bintang ini itu biasanya orang yang punya energi ini juga adalah orang-orang yang nanti memang harus berbagi energi ini. Kamu ada energi ini di dalam kamu untuk nanti kamu share, kamu bagi. Kamu bagi banyak hal positif ke orang-orang. Kamu membawa dampak-dampak yang membawa cahaya. Seperti karena kalian adalah sacred vessel. Ya, jadi kayak bintang-bintang yang ada di dalam kamu ini itu bukan kebetulan ada, tapi dari kamu lahir gitu ya. Jiwa esensi kamu tuh udah diisi sama ini. Ya, di dalam tubuh kamu tuh udah diisi, tubuh energimu ya, seperti itu. Sacred vessel kalian itu, vessel itu kan artinya wadah. Sacred artinya suci. Ya, kalian ini wadah suci. Wadah kesucian. Ya, berarti banyak banget saluran energi semesta, universe, entah itu pengetahuan semesta, entah itu kebaikan, cinta, kasih, damai, rejeki, kelimpahan, apapun itu mengalir lewat kamu, pile nomor 1. Berkat, perlindungan, dan lain-lain seperti itu. Karena kalian wadahnya.
Wadah ini bukan untuk kamu tampung sekedar tampung, tapi kamu tampung untuk kamu nanti tumpahkan lagi ke siapa yang ada di bawah kamu. Ya kita nggak usah ngomong yang di bawah, maksudnya orang yang, ya sebenarnya di bawah itu gambaran bukan berarti kita lebih baik daripada orang tersebut ya, bukan. Tapi kesadaran kamu mungkin lebih tinggi. Ya, ini tanpa faktor ego ya. Seseorang yang lebih tercerahkan secara spiritual bukanlah, apa ya, maksudnya ibaratnya derajat kamu lebih tinggi daripada orang yang belum. Ya jadi ini tetap ada energi welas asih, cinta kasihnya ya di sini. Sama-sama manusia kita semua, dibacok mati. Ya ingat kalau kita ini sama-sama manusia. Cuman bedanya manusia tercerahkan dan manusia yang mungkin belum. Nah yang tercerahkan ini tujuannya ya untuk membantu membawa pencerahan-pencerahan aja. Ya gitu, tapi membawanya dengan welas asih. Tanpa embel-embel ego gitu loh. Ya Paul nomor 1, dan kalian ini akan menjadi sosok-sosok ini. Kenapa aku bilang tanpa embel-embel ego? Karena ya tidak bisa dipungkiri di luar sana kenyataannya, faktanya banyak sekali yang dengan embel-embel ego. Ya, mungkin merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Orang kalau nggak nurut sama dia mungkin ngerasa, wah kamu nanti dihukum Tuhan, kamu nanti masuk neraka, kamu nanti mungkin masuk apa, seperti itu. Jadi seorang Mary Magdalene ini adalah seorang, apa ya, yang dihakimi oleh orang di sekitarnya, tetapi dia tidak pernah menghakimi orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalian adalah orang yang berjalan dalam kehidupan kalian dengan melewati situasi-situasi ini, Paul nomor 1. Kalian hadir di sini bukan untuk membawa penghakiman ke manusia-manusia lain, tetapi untuk membawa kesadaran tanpa menghakimi. Untuk kamu bisa sadar sampai tingkatan spiritual ini, perjalanan-perjalanan kamu mengajarkan kamu ke sana, dan kamu ada sosok yang mengarahkan kamu ke arah tujuan jiwa, misi jiwa, dan tujuan hidup kamu. Kamu adalah orang-orang yang akan dipakai menjadi bintang untuk orang lain. Inspirasi, kesembuhan. Kalian tidak diciptakan untuk cuman kerja di balik layar doang, tidak berbagi energi kamu dengan orang-orang. Kalian akan terpanggil untuk berani tampil, mungkin entah itu di sosial media zaman sekarang, atau mungkin nanti kamu menjadi seorang pembicara di depan banyak orang. Banyak orang akan ketarik secara energi ke kamu, tanpa kamu minta-minta mereka, tanpa kamu suruh-suruh mereka, tanpa kamu kejar, tanpa kamu apa. Energi orang-orang yang bertali karma dengan kamu untuk kesembuhan akan datang ke kamu sendiri. Kamu cuma perlu hadir di dalam energi tertinggimu, Paul nomor 1. Kamu membawa cahaya. Kamu adalah wadah suci. Itu pesannya. Ya, bagus sekali nih energinya. Aku dari awal udah suka deh dengan energi kamu ya, Paul nomor 1. Karena ini ya, maksudnya aku nggak tahu kamu sampai titik mana untuk menemukan ini, tapi jiwa aku kan bisa rasain energi jiwa terdalam seseorang. Maksudnya ya kalian ini jiwa-jiwa yang luar biasa, yang akan juga nanti membawakan hal-hal yang cukup punya dampak yang cukup besar. Tergantung ke kalian masing-masing lagi, kalian mau sampai mana. Ada yang wadahnya besar banget, ada yang wadahnya ya oke, ada yang wadahnya sedang, ya nggak masalah. Yang penting sama-sama wadah, yang penting sama-sama bisa menjadi tempat menampung energi baik. Ya, mau besar kecilnya wadah kita itu sudah diatur sama semesta. Seberapa kapasitas kita dan lain-lain. Ya, gitu. Kalian di sini bukan untuk mencari, tetapi untuk menyalurkan. Beda ya, orang yang mencari-cari spiritual untuk menjadi jago, hebat, dan lain-lain. Kalian bukan seperti itu. Kalian akan menyalurkan. Tanpa kalian minta, ini sudah ada di kamu. Orang-orang yang mungkin dengan bakat-bakat spiritual alami ada di Paul nomor 1 ini. Alami itu bukan kalian ngilmu belajar gitu-gitu, enggak. Memang sudah bakat Tuhan melalui kamu. Ya, energi cahaya. Kenapa kamu ketarik ke fire quartz ini? Energi apinya besar, energi cahayanya besar. Kunci kamu di dalam perjalanan kamu adalah sukses dan fokus, Paul nomor 1. Kunci sukses dalam perjalanan kamu adalah keseimbangan dan fokus, maaf. Ya, keseimbangan antara jiwa, raga, dan pikiran. Keseimbangan dan pemahaman kalau kita semua punya sisi gelap dan sisi terang, setiap manusia. Tujuan kita bukan untuk memusnahkan sisi gelap kita atau sisi gelap orang lain, bukan.
tetapi untuk menyeimbangkan secara sehat. Kenapa aku bilang seperti itu? Banyak sekali peristiwa atau kejadian-kejadian di luar di mana spiritual itu diartikan, oh kamu sudah terbebas dari dosa, oh kamu sudah terbebas dari pikiran negatif, oh kamu sudah terbebas dari ABCDE ini. Kita tidak pernah terbebas dari itu. Tapi bedanya, seseorang yang lebih tercerahkan akan tahu bagaimana memanage energi ketakutan mereka, kemarahan mereka, emosi, dan lain-lain. Mereka bisa kontrol, meskipun masih ada. Beda sama orang yang lepas kontrol seperti tidak berakar. Nah, tujuan spiritual ini adalah sebenarnya untuk mengakar diri kamu. Kamu grounded, kamu napak gitu loh. Ketika kamu marah, emosi, kamu tahu kamu sedang lagi marah. Dengan cepat kamu mengontrol itu. Memutar energi itu ke arah yang lebih baik. Kamu tahu kemarahan kalau lama-lama akan menarik energi-energi teman-teman ya. Ya. Itu. Kita sebagai manusia pasti punya sisi-sisi itu. Tidak akan pernah hilang. Ya, jadi orang yang spiritualnya sangat tercerahkan sekalipun bukanlah seseorang yang kayak hidupnya cuman happy terus 24 jam, nggak mungkin. Itu kalau kayak gitu berarti ada semacam kehaluan yang terjadi di situ, Pak. Nomor 1. Kita manusia, bukan Tuhan, bukan dewa. Tujuan kamu di sini adalah untuk bisa menyeimbangkan. Ya, misalkan kamu marah, pakai kemarahan itu sebagai motivasi untuk maju misalkan. Jadi kita putar energinya menjadi positif. Ya, dan fokus banyak-banyak latihan fokus energi. Kamu bisa sebenarnya punya kemampuan untuk memfokuskan energi. Power nomor 1, ini bakat spiritual kamu. Fokus juga bisa artinya manifestasi. Manifestasi sebenarnya adalah hal yang mudah untuk kamu, power nomor 1. Cuman perjalanan hidup kalian mengajarkan kamu bagaimana sebenarnya teknik manifestasi yang sehat dan benar. Ya, energi bawah sadar kamu sangat kuat. Ya, makanya semakin kamu bisa fokus dan kontrol energi kamu, banyak-banyak meditasi aja, apa nomor 1. Ya, atau chanting mantra ya, seperti itu bisa ngebantu untuk beberapa dari kamu yang mungkin metodenya seperti itu. Kalian adalah orang-orang yang menyadari kalian punya sisi-sisi gelap, tapi kalian tidak masuk ke dalam energi anxiety. Kalian tidak masuk ke dalam energi panik dan histeria. Power nomor 1. Kalian tetap ada di dalam composure keseimbangan. Ya, itu diri kamu yang versi yang terbaiknya. Dari situ kamu benar-benar siap dipakai Tuhan semesta kemanapun, ke siapapun. Karena kamu udah bisa balance. Ya, Falcos ini bagus banget. Tentunya orang-orang seperti kamu, pelajaran self-love akan tinggi. Kamu akan ngerti bagaimana mencintai diri. Bukan hanya mencintai, tapi benar-benar mengakar, menjaga energi kamu, protect energi kamu. Punya kesadaran yang tinggi atas pikiran, ucapan, dan tindakan kamu. Kamu adalah orang-orang yang mampu benar-benar dengan kehadiran kamu menurunkan anxiety di seseorang atau di suatu tempat. Ya, energi anxiety-nya turun, energi negatifnya. Kamu bisa ningkatin energi itu. Kalian adalah orang-orang yang akan berevolusi dan terdevelop secara spiritual dengan sangat tinggi, Pak, nomor 1. Arah kamu tuh lagi ke sana. Ya. Cukup intens perjalanan kamu di sini. Dan kalian akan dikasih lihat sama Tuhan semesta kegelapan di dunia di sekitar kamu tuh bentuknya seperti apa. Kamu dikasih lihat untuk nanti kamu paham. Untuk apa kamu dikasih lihat itu semua? Membawa kesadaran lagi. Ya. Ada langsung 3 zodiak masuk di sini. Power nomor 1, nanti kalau ada lagi aku sebutkan. Aries, Sagittarius, Leo. Ada. 1 lagi Aquarius. Ya. Oke, very strong message ya. Power nomor 1. Oke, kita masuk ke tarotnya. Gila, lama banget, yang aku nggak sadar udah 15 menit ngomong ya. Power nomor 1, sorry, panjang ya. Tapi aku bener-bener nangkep pesan ngomong, ya udah itu ya, apapun yang mengalir itu ya. Power nomor 1, oke. Oke. Aku doa sebentar.
Pahlawan nomor 1. Kita lihat, aku tidak baca kartu kebalik. Oke, kita ada Queen of Swords, Six of Pentacles, Wheel of Fortune. Pahlawan nomor 1, aku merinding di sini ya, energinya kenceng banget ini. Kamu adalah jiwa-jiwa yang ya begitulah, elemen takdirnya kuat ya. Sebentar, aku ambil kartu yang jatuh. High Priestess, Angel of Power and Angel of Destiny. Ini udah jelas banget. Pahlawan 1. Ini energi divine feminine, spiritual feminine di sini ada. Ya, energi takdir, waktu ilahi. Semua ada waktunya. Angel of Destiny and Angel of Power sedang bekerja untuk kamu. Kamu akan disadarkan di saat yang memang tepat untuk kamu. Di saat takdir itu datang dan bekerja, kamu akan menemukan kekuatan terdalam kamu. Persis seperti apa yang aku tadi bilang. Semua divine timing, semua ini ada waktunya. Makanya aku bilang kita tidak mencari, kita tidak mengejar, kita tidak apa. Kita cuma hadir dalam energi terbaik kita. Biar apapun waktu, kapan, gimana, dimana, itu semua serahkan sama semesta. Pahlawan nomor 1. Ini bacaan yang sangat dalam secara spiritual untuk pahlawan nomor 1 yang aku lihat. Queen of Swords, independent. Ya, kalian ini orang-orang yang sangat punya kemampuan untuk bisa independen dalam apapun. Independen, ingat, bukan berarti kamu sendirian seumur hidup, bukan ya. Independen itu kamu tidak melekat dan bergantung sama apapun dan siapapun dalam hidup. Meskipun kalian punya pasangan, meskipun kalian punya teman-teman, keluarga, dan lain-lain, kamu tetap punya sisi independen kamu. Karena semesta bekerja lewat sini. Ya, pahlawan nomor 1. Kalau kamu bergantung sama orang lain secara materi, secara apa, dan lain-lain, semesta nggak akan bisa bekerja lewat kamu. Jadi perjalanan kamu dalam hidup akan mencari full independence kamu di sini. Merdeka juga gitu loh ibaratnya. Ya, gitu. Nah, di sini ada Six of Pentacles. Ini faktor karmanya kencang sekali ya. Memberi dan menerima. Ingat, kalau segala yang kamu tabur dalam perjalanan kamu, semua akan kamu tuai. Perjuangan tidak mungkin tidak ada hasil. Kerja keras tidak mungkin nggak ada hasil. Kebaikan tidak mungkin akan berbalik buruk ke kamu. Tapi kamu harus paham ilmu kebaikan juga. Kapan kamu memberikannya? Kepada siapa kamu memberikannya? Dan apakah itu sudah kamu berikan ke diri kamu sendiri atau belum? Generosity, kalian adalah orang-orang yang sangat sharing dan caring gitu loh. Pahlawan nomor 1 ini very generous. Kalian orang-orang yang suka berbagi pada dasarnya. Tapi karena mungkin banyak situasi hidup di mana kamu berbagi malah kamu yang kena apesnya gitu loh, seperti itu. Di situ salahnya bukan karena kamu baik sama orang, bukan. Tapi ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah kamu sudah bisa benar-benar baik sama diri? Apakah kamu masih menempatkan diri kamu di situasi orang-orang yang kamu tahu nggak baik buat energi kamu? Apakah kamu masih banyak merusak diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran asumsi negatif misalkan? Tabur tuai, pahlawan nomor 1. Banyak orang yang kecewa dengan orang-orang di sekitarnya sehingga dia stop untuk baik sama orang. Dia masuk ke dalam sisi gelapnya. Bisa dimaklumin? Bisa. Tetapi kesembuhan adalah ketika kamu bebas berbagi kebaikan kamu, berbahagia dalam setiap berbagi kamu, mau ini bagi duit, bagi uang, bagi tenaga, bagi energi, apapun ini. Kamu bisa berbahagia dalam segalanya tanpa kamu takut disakiti sama orang lain. Dan kamu tahu batasan dalam berbagi kamu. Di situ, dimana kamu benar-benar bisa jadi wadah yang berguna. Pahlawan nomor 1. Dan aku sangat percaya dengan kita banyak berbagi, energi itu akan berbalik. Semesta itu sifatnya ini bukannya kita jatuhnya nggak ikhlas ya, cuman
biasanya hidup kita tuh pasti ada aja, selalu dicukupin, selalu lebih dari cukup gitu-gitu. Selalu ada orang-orang yang baik di antara orang-orang yang mungkin tidak baik gitu-gitu. Ya, power nomor 1 itu sudah aku alamin terus kebaikan Tuhan semesta. Ya, gitu. Intinya niatan kita selalu tulus aja. Kita tidak pernah berniatan untuk melukai, menyakiti, dan lain-lain. Berbahagialah di dalam berbagimu, power nomor 1. Itu pesan dari penjagamu. Ya, karena kalau kamu sudah berbahagia dalam berbagi, baru kamu bisa jalanin misi jiwa kamu. Di situ rezekimu akan mengalir ke kamu ketika kamu sudah terhubung dan terkoneksi dengan misi jiwa kamu yang sebenarnya. Ya, oke. Di sini ada beberapa energi zodiak lain yang muncul. Ya, tadi kan Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, ada Scorpio dan Taurus. Libra dan Gemini juga ada. Ya, kalau water sign-nya Pisces. Cukup banyak sih di sini zodiak, ya. Jangan terlalu terpatok sama itu, aku cuma kalau nyebutin kalau ada energinya aja ya. Ya berarti cukup merata lah ya, hampir semuanya ada. Ya, kamu sedang dalam perjalanan. Aku tuh ngelihat kamu dapat penglihatan batin, kamu tuh dijemput sama sebuah kapal yang cantik sekali ya. Kapal, nggak tahu nih kapal apa. Cuman kamu lagi nunggu aja kayak di apa sih? Tapi ini pelabuhan, bukan pelabuhan gimana ya, ada kayak apa sih bentukannya, kayak kayu yang menjorok ke agak sedikit tengah laut gitu ya. Terus kamu berdiri di situ, kamu bawa barang kamu gitu ya, dan ada perahu yang besar, kapal ya, bukan perahu, kapal besar itu lewat dan kamu dijemput di situ. Ada yang menjemput kamu dan ada yang bilang kayak kamu sudah siap untuk berangkat. Ya, power nomor 1, keberangkatan. Itu katanya di sini yang aku lihat. Ya berangkatlah kamu ini. Kalau disuruh berangkat. Apapun berangkat ini maksudnya dalam setiap kamu, karena ini artinya akan berbeda-beda tentunya ke dalam setiap kamu ya. Cuman ya itu tadi pesannya. Oke. Aku buka kartuku satu lagi. Kita lihat di sini. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat nomor 1. Oke. Oh, merinding lagi aku. Sacred Plan and Guardian Angel. Ada ini sosok kamu yang entitas tinggi ya, entitas setara dengan mungkin malaikat, dewa-dewi ada dengan kamu di sini. Karena Tuhan punya rencana sucinya atas kamu. Sacred plan for the sacred vessel. Ya, rencana suci untuk wadah yang suci, bagi wadah yang suci ini kamu. Nih, kamu tuh bisa ya, sebenarnya ini salah satu kemampuan kamu. Kamu tuh bisa sebenarnya ngerasain energi kamu. Mungkin beberapa dari kamu bisa ngelihat ya energi bentuknya, ininya gitu-gitu ya. Itu nanti akan ada di dalam perjalanan kamu. Dan kamu lihat di mana posisi begini nih ya. Posisi tangan ya kamu kiri di sini, kanan di sini. Ini kalau kamu bisa ngimbangin energi ini. Ini yang namanya balance. Balance di heart chakra sama solar plexus kamu. Pelajarin ini petunjuk aja ya bagi kalian yang ini ya. Dan ini dia mengalir lagi kemana? Ke matanya nih, seret. Nah, ya gambar ini punya banyak makna. Dari satu gambar ini, power nomor 1, yang artinya sebagian besar dari kamu dengan intuisi, dengan energi batin, dan ini kan lambungnya lagi kemana? Ke langit nih, dia naik ke atas, seret gitu ya. Kamu punya kemampuan juga mungkin untuk melihat, tapi melihatnya mungkin cara batin, atau mungkin kamu dapat mungkin secara dari mimpi, atau dari ini ya gitu. Ini semua akan nyambung ya, energi ini tuh sifatnya nyambung dari atas ke bawah. Ya dari ubun-ubun, ini kan ngelewatin ubun-ubun kamu, masuk ke third eye kamu, ya masuk ke heart chakra, solar plexus, sampai terus ke bawah, sampai ke grounding.
sampai kamu bisa mengakar energi ini dengan baik. Ini cara menyalurkan, mengisi energi. Ya, aku nggak akan jelasin, kalau dijelasin panjang banget. Ya bagi kalian yang mungkin tertarik untuk belajar ya, ini yang mau aja ya, aku ada sesi spiritual coaching kalau kalian yang tertarik ya. Tapi ya kalau mau belajar sendiri boleh ya, gitu. Di sini ada guardian angel ya, ini sosok yang jagain kamu. Energinya feminin ya, feminine energy di sini ngejagain kamu gitu ya, untuk kamu menemukan apapun yang harus kamu temukan dalam perjalanan kamu. Power nomor 1 itu aja petunjuknya ya, semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Ya, kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, aku sekarang juga ada, tadi aku udah sempat sebutkan ya, spiritual coaching juga ada. Yaitu bagi kalian yang mungkin ini lebih ke privat ya, one on one, maksudnya untuk pengembangan spiritual kamu. Kalau kamu rasa kamu butuh bantuan di dalam perkembangan spiritual kamu, masih ada mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kamu mungkin butuh arahan untuk menemukan di dalam kamu ya, aku bisa bantu kalau terpanggil saja. Dan lalu ada ini juga ya, tarot coaching juga. Aku ngajarin tarot, aku akan bagi ilmu maksudnya sebanyak-banyaknya di situ. Ya, tarot sebagai divination tool atau ini kan hanya alat ya, alat untuk menyampaikan pesan spiritual, pesan semesta. Bagi kalian yang mau belajar, ini berlaku bagi pemula. Bagi yang mungkin sudah pernah belajar, silahkan kalau terpanggil saja. Bagi kalian yang mau serius ke sana, ya silahkan kontak aja di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa DM aku via Instagram, DM boleh ya, sama namanya Winsiling juga. Intinya apapun jasa yang ada atau tersedia itu berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas itu kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja ya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Power nomor 1, aku juga selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh ya. Power nomor 1, untuk segala kelancarannya. Semoga semua yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu di dalam perjalanan kamu. Power nomor 1, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, power nomor 2, bagi kalian yang memilih kristal ini yang sepasang. Ya, saya kupu-kupu. Sorry, aduh, bentar. Ini ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya Semesta Memanggilmu. Kamu siap untuk terhubung kembali ya. Power nomor 2, kombinasi kartu dan kristal ini semua dipilih secara acak. Kristal kamu kebetulan kayak kebagi 2 gini ya. Ada semua, ada maksud ya, nggak ada yang kebetulan di sini ya. Aku udah dapat banyak banget gambaran-gambaran dan pesan-pesan di sini. Kita lihat dulu aja dari kartunya ya, sembari nanti aku jelasin juga di kristalnya. Power nomor 2, Michael and Faith. Beberapa dari kamu, aku langsung bilang aja kehadiran Archangel Michael di sini ada ya, malaikat Mikail untuk power nomor 2. Cahaya biru, cahaya emas putih ada di power nomor 2. Beberapa dari kalian mungkin suka ngelihat ini di dalam meditasi kamu, atau doa kamu, atau mimpi, atau apapun ini ya, visualisasi. Itu kehadiran sosok pelindung kamu ya, power nomor 2. Kalian itu ada di dalam titik atau fase di mana kalian sedang benar-benar dipanggil. Ada semacam panggilan hati, panggilan batin ya. Kalian itu lagi melewati fase atau momen breakthrough ya. Breakthrough ini artinya apa ya, terobosan ya, terobosan baru.
Kamu sedang ada dalam penjagaan ketat semesta, Paul nomor 2. Makanya munculnya Archangel Michael di sini. Yang sifatnya atau memang role-nya atau tugas dari beliau adalah proteksi. Apapun bentuk terobosan kamu di sini, Paul nomor 2. Ada langkah-langkah yang tidak lazim kamu akan ambil. Akan banyak sekali langkah-langkah spontan. Akan banyak sekali ujian-ujian validasi dari orang sekitar. Maksudnya validasi dari orang sekitar adalah mungkin banyak orang yang tidak akan setuju dengan langkah kamu. Apapun bentuk terobosan baru kamu di sini akan membawa kamu berlangkah-langkah lebih maju ke arah panggilan batin yang sebenarnya, Paul nomor 2. Ibaratnya energi kamu ya akhirnya terhubung. Kamu sudah nggak patah lagi kayak yang sebelumnya. Kamu sudah semakin utuh dan menyatu dengan jiwa, Paul nomor 2. Apapun situasi, pengalaman yang kamu sedang lewati sampai detik ini membawa kamu ke momen pertemuan antara batin dan jiwa. Beberapa dari kalian proses ini ya adalah perjalanan spiritual kalian mungkin ya, entah akan atau mungkin sudah ya ketemu dengan belahan jiwa dalam bentukan pantulan atau mirror, cermin. Ini kan kembar nih, seperti sayap kembar. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, ibaratnya kayak gitu. Ya. Dan di sini pun juga gambarnya ada semacam energi maskulin feminin ya, seperti itu, Paul nomor 2. Berarti ujian kesadaran batin atau spiritual untuk Paul nomor 2 ini sudah pasti akan lewat hubungan relasi koneksi kamu dengan seseorang yang menjadi cerminan jiwa kamu, Paul nomor 2. Twin flame journey atau twin flame karma energinya kuat di Paul nomor 2. Satu hal tentang twin flame Paul nomor 2, jangan melekat dengan label ini. Tujuan twin flame itu utamanya adalah evolusi batin, evolusi jiwa kamu. Makanya di sini sayap-sayap seperti sayap kupu-kupu juga. Transformasi kebangkitan spiritual kamu. Ya, orang ini bukanlah sayap sebelah kamu, siapapun orang ini, Paul nomor 2. Dengan kehadiran sosok ini, kamu akan sadar kalau sayapku kanan kiri itu ya ada di aku sendiri. Nih, utuh, aku utuh. Nah, seperti itu. Kalaupun kalian berdua bergabung, bentukannya bukan seperti ini, ya, tapi ini kamu sendiri, dia juga sendiri, dan kalian terbang bersama-sama dengan kedua sayap yang utuh. Jadi, jangan berpikir kalau kamu tidak bisa hidup tanpa orang ini, atau kamu harus dengan orang ini. Ya, Paul nomor 2. Tidak. Kamu bertemu orang ini, siapapun sosok cermin ini, tujuannya untuk menyadarkan keutuhan kamu sendiri. Dan ketika kamu utuh kembali, kamu akan terpanggil secara batin untuk menjalani apa yang kamu harus jalani dalam hidup. Beberapa dari kamu akan ada yang terbang dan akhirnya menemukan sosok kupu-kupu lain. Beberapa dari kamu ada yang akhirnya berhasil sama-sama terbangun spiritual dan menjadi sepasang kupu-kupu dengan sosok cermin jiwa kamu. Ya, gitu. Jadi kemungkinan apapun ini jangan melekat sama kemungkinannya. Intinya pada akhirnya tujuan dari perjalanan kamu adalah utuh, itu aja. Nanti kamu mau sama siapa, ya semua sudah direncanakan semesta. Kalau memang ini misalkan twin flame journey, aku cuma bilang aja, untuk ini benar-benar bisa bersatu, kamu dan orang ini harus sama-sama utuh, punya kesadaran spiritual. Nggak bisa salah satu saja.
Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dikejar, nggak bisa lari, nggak bisa apa, sampai apapun karma ini sudah saatnya selesai. Nanti bagaimana bentuk penyelesaiannya, itu kamu serahkan ke tangan semesta. Kamu lagi, ujian hidup kamu itu banyak mengajarkan kamu ilmu berserah yang sesungguhnya. Pao nomor 2. Berarti pao nomor 2 ini adalah orang-orang yang punya energi kontrol yang cukup tinggi. Ya, gitu. Mempunyai energi kontrol bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kamu over controlling apapun keinginan kamu akan sulit bekerja sama dengan rencana Tuhan. Jadi janganlah melekat dengan keinginan akan hasil. Berupayalah untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik apapun itu, dan serahkan apapun bentuk hasilnya ke tangan semesta lagi, tangan Tuhan semesta lagi. Pao nomor 2. Biasanya orang yang lagi dalam gejolak perjalanan ini akan sering mungkin entah itu merasakan sakit atau pegal-pegal di belikat kamu, daerah situ. Ya, tulang belikat tuh, belakang. Yaitu ibaratnya sayapmu tumbuhnya energinya dari situ. Seperti sayapnya, ini kan yang biru di belakang ini adalah sayapnya beliau ya. Itu nempelnya itu di belikat belakang. Kadang di sini ya ada yang merasa kok seperti kayak kiri kanan saya tuh nggak balance. Kiri sakit, kanan biasa aja, atau kanan sakit, kiri biasa aja, atau kiri, kalau bagi kalian yang sudah mungkin bisa merasakan energi sayap ini, ya heart chakra kamu udah kebuka, yang belakang, kita punya heart chakra di belakang juga ya, pao nomor 2. Mungkin kamu ngerasa kok seperti, saya cuma bisa ngerasain sebelah. Nah ini, berarti kamu masih dalam proses untuk menemukan keutuhan kamu. Ya, masih ada proses kesembuhan yang kamu lagi jalanin. Ibaratnya kayak, maaf ya, burung merpati sayapnya patah sebelah gitu loh, dan rasanya nggak enak. Ya, jadi untuk dia bisa utuh, dua-duanya sehat, kanan kiri balance, dan bisa terbang tinggi dengan baik, itu adalah perjalanan spiritual kamu nanti untuk menemukan panggilan yang sebenarnya. Pao nomor 2. Faith, ujian kamu adalah, karena ujian terbesar kamu adalah berserah, berarti juga adalah keyakinan. Itu akan diuji terus, pao nomor 2, keyakinan kamu. Ya. Ada momen-momen dimana kayak keyakinan kamu rusak, kamu kayak nggak mungkin lah ini, udahlah ini gini gitu ya misalkan, atau kamu mungkin ada emosi, kamu bergelut di situ. Ya itu kadang itu kamu sedang melewati gejolak-gejolak ini. Pain. Ya. Kegelapan dalam diri atau kepahitan dalam diri itu letaknya di ego, dan ego ini selalu bercari celah atau cari upaya untuk membesar kekuasaan dia di dalam diri kita. Ya, PR kamu di sini untuk tidak membiarkan ego ini berkuasa di dalam kamu, tetapi justru kamu yang mengontrol ego kamu. Ibaratnya seperti kita punya anabul gitu ya, ini aku analogiin aja sih. Kita taruh di ininya, kerangkengnya seperti itu. Ya jangan anabul deh, misalkan kayak maksudnya anabul, soalnya aku juga punya anabul tapi aku nggak pernah kandangin gitu ya, maksudnya ya, tapi paham ya maksud aku gimana. Jadi kayak kamu kandangin ego kamu di situ gitu, kandangin biar apa, biar dia terkontrol di situ ya, nggak kemana-mana, nggak narik energi yang dari mana-mana gitu ya. Ego itu nggak bisa dimusnahkan, tapi kita bisa mengenal sisi ego kita di mana. Ibaratnya kita kenalan gitu ya sama ego kita. Oh, saya punya ego di dalam emosi misalkan. Saya punya ego di dalam ketakutan misalkan. Atau saya gampang banget marah nih, emosian. Nah, itu ya itu. Jadi kayak sisi-sisi seperti itu pasti ada ininya ya. Maksudnya tanda-tanda di mana sisi gelap kita itu sebenarnya adalah trauma yang belum tersembuhkan. Itu sudah pasti.
Ya, bukan berarti kalau kita udah sembuh, terus kita nggak pernah marah-marah lagi. Oh, bukan, itu salah besar. Power nomor 2. Fear, anger, itu terus ada di dalam diri kita. Tapi kita bisa kerangkeng dan kita bisa lihat itu. Kita bukannya kayak, oh kalau orang udah sembuh, spiritualnya mungkin udah bagus gitu ya. Dia nggak pernah marah lagi, dia nggak pernah ketakutan lagi. Ya nggak mungkin. Ya, itu dia masuk ke dalam halusinasi spiritual, bisa jadi. Yang artinya dia merasa kalau tercerahkan itu sudah bebas dari energi-energi. Oh, tentu tidak. Kita manusia itu yin and yang, selalu ada hitam putih di dalam diri kita, tapi kita bisa mengontrol itu tetap seimbang. Seperti kedua sayap ini. Ya, jadi tujuan spiritual kamu bukan untuk menghilangkan energi negatif, tetapi menyeimbangkan, memutar yang negatif menjadi lebih positif, sehingga negatifnya tidak kalah dengan energi positif kamu. Atau kamu malah jadi kalah sama energi negatif kamu, seperti itu. Ya, jadi kita mengenali sisi negatif dan sisi positif kita. Kita rangkul semua. Ya, karena kalau orang yang berharap hidupnya happy terus 24 jam, nggak mungkin. Power nomor 2. Yang ada kamu malah halu, nanti gila sendiri. Kayak orang gila gitu. Ya, jadi ini kayak kamu lagi belajar untuk kesini yang aku lihat. Dan ada semacam lagi-lagi ya, terobosan. Entah ini terobosan karir, entah ini terobosan jalur spiritual kamu. Ya, terobosan cinta beberapa dari kamu, karena ini ada energi cinta. Tapi apapun yang hidup kamu tuh lagi mau nerobos ini semua. Berarti akan ada semacam pencapaian atau hasil yang luar biasa dari panggilan batin kamu di sini yang aku lihat untuk power nomor 2. Dan kamu sangat diprotek dalam ini. Jadi kalau kamu rasa kamu mau menerobos apapun, ibaratnya kita mau menerobos sungai yang deras dan dalam ya, seperti itu power nomor 2, kamu jalan aja di situ. Nanti ada yang nuntun kamu, nanti bahkan aku ngelihat itu sungai kebelah airnya. Kamu jalan di situ sampai kamu nyampe di tujuan kamu. Kekuatan semesta itu tidak ada yang bisa melawan. Dan penuh dengan keajaiban sebenarnya. Ya, jadi tinggal bagaimana kamu punya perspektif kalau hidup itu sebenarnya bisa loh penuh dengan keajaiban Tuhan semesta. Ya, gitu. Oke, kita lihat di kartu tarotnya sekarang. Sorry ya, panjang. Power nomor 2 penjelasan di awalnya. Ya, karma kamu di dalam love, di dalam cinta, sangat strong power nomor 2 untuk kamu sadar sama panggilan batin kamu. Doa sebentar. Power nomor 2, petunjuk semesta. Semesta memanggilmu, kamu terhubung kembali. Ya. Ya. Ada kartu death. Ada 2 of Wands, 4 of Cups, dan 5 of Swords. Ya, death, transformation. Challenge dalam hidup kamu tujuannya untuk membawa perubahan dan transformasi besar. Transformasi besar ini arahnya kemana? Ke arah kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Banyak dari kalian yang sebentar lagi akan siap untuk terobosan baru dalam keberanian untuk mengambil langkah-langkah perubahan drastis. Power nomor 2. Dan ini sudah berprogres untuk kamu, dan kamu dijaga di belakangmu. Di sini power nomor 2. Di dalam perjalanan transformasi dan perubahan ini, kamu akan banyak kehilangan. Tetapi apapun yang hilang dari kamu, power nomor 2, jangan melekat dengan apapun ini. Karena apapun situasi, orang-orang yang akhirnya hilang dari hidup kamu, itu sudah tidak lagi selaras dengan siapa kamu di masa depan. Kehilangan, loss, is an illusion. Itu adalah ilusi. Kan biasanya kalau orang kehilangan, dia akan sedih, dia akan nangis. Aduh, saya sudah bertahun-tahun, aduh saya sudah ini, saya sudah... Ya, kamu melekat dengan apapun itu. Jika kamu ada di dalam situasi yang bertahun-tahun dengan semacam situasi atau seseorang,
Berarti kamu butuh waktu selama itu untuk belajar, untuk akhirnya ngerti dan paham. Ya, banyak orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya sadar akan spiritual calling-nya dia. Apa yang benar-benar terpanggil dari dalam diri. Jadi yang akan kehilangan dari kamu adalah memang yang harus lepas dari kamu. Ingat energi kontrol yang tadi aku bilang di awal. Ternyata kontrol adalah kemelekatan juga. Kalau kita menghilangkan kontrol, ya maksudnya kita seimbangkan energinya, maka kemelekatanmu juga akan makin lama makin tidak ada. Apa yang hilang dari hidupku, ya memang harus hilang. Saya siap untuk naik ke atas. Saya siap untuk bangkit dan berkembang. Siapapun orang dan situasi yang sudah tidak selaras dengan perkembangan saya berikutnya akan tertinggal. Dan gak apa-apa. Daripada kamu stay begini, gak ada perubahan hidup kamu gitu-gitu aja dan kamu telan terus pahit hidup kamu. Ibaratnya kayak orang ketergantungan obat seumur hidup. Gitu. Ya, power nomor 2. Banyak mungkin beberapa dari kamu yang saking mungkin ini sama situasi nenggak obat tidur terus karena kamu nggak bisa tidur. Ya, ketergantungan. Apapun itu, ada yang malah nggak bisa tidur sama sekali gitu. Sulit gitu ya. Itu kenapa? Karena getaran jiwa kamu itu udah manggil-manggil kamu untuk terhubung kembali sama tujuan kamu yang sebenarnya. Semesta lagi manggil-manggil kamu untuk mengambil perubahan agar rencana semesta bisa berprogres dan berjalan di kamu pal nomor 2. Karena hidup kamu akan gitu-gitu aja kalau terobosan ini tidak terjadi. Apapun yang kamu harapkan bisa berubah ke arah yang lebih baik, tidak akan ada kalau tidak ada transformasi besar dari kamu dulu. Terobosan besar dari kamu dulu, pal nomor 2. Ini butuh keberanian besar. Setelah kamu mengambil terobosan ini, akhirnya kamu menyatu secara jiwa. Utuh kembali diri kamu. Ada situasi-situasi di mana kayak ada orang pergi dari seseorang ya, tapi malah itu yang malah membuat dia utuh kembali. Ya, gitu. Ada. Entah seseorang ini konteksnya apa dalam hidup. Ya, gitu. Jadi kamu sudah stagnan cukup lama di sini, pal nomor 2. Kamu sudah siap untuk breakthrough yang berikutnya. Kamu sudah siap untuk pakai sayap kamu terbang. Death adalah ending dari diri kamu yang lama. Diri kamu yang lama akan tutup buku, selesai chapternya. Saya berubah, saya bertransformasi. Yang tadinya saya nggak punya sayap, jadi punya sayap utuh. Ya, gitu. Ya, ini banyak dia kartu bawah decknya, kamu lihat sendiri di sini, the Fool. Ya udah, ini awal mula baru, kamu yang ambil langkah. Nih, terobosan bahkan, karena kenapa aku bilang butuh keberanian, dia aja menerobos nih. Dia mengambil langkah, padahal di depannya ada tebing di sini. Tapi dia ngambil langkah. Begitu dia ngelangkah, jembatan cahaya muncul, seret. Bantuan Tuhan semesta hadir. Perlindungan kamu nggak akan dibiarin jatuh. Pal nomor 2, percayalah. Sayap kamu yang bahkan menerbangkan kamu nanti ke atas. Kamu nggak jatuh. Ya, pal nomor 2. Oke. Kita lihat dari kartu oracle-nya berikutnya. Ada beberapa energi zodiak yang hadir di pal nomor 2. Ya. Aku sebutkan tapi jangan terlalu terpatok sama ini ya. Ini menjadi petunjuk tambahan aja. Mungkin kamu bisa jadi seseorang juga karena di sini ada energi couple atau pasangan. Ya, energi twin flame atau apa. Di sini juga ada Scorpio, strong banget. Nomor 2. Ya, lalu sisanya ada Taurus, Cancer, Pisces, Gemini, Libra,
Aquarius, Aries untuk pile nomor 2. Ya. Oke. Aku doa sebentar. Oke. Pile nomor 2. Yes. Ada harmony and resolution. Ya. Nih, saya pakai buka. Bagus banget. Harmony and resolution itu maksudnya apa? Kamu butuh resolusi besar. Butuh tekad yang sangat-sangat strong untuk ini. Untuk mengembalikan keharmonisan, kedamaian, ketenangan batin. Sesuatu yang terus menghantui kamu dalam hidup kamu terus bertahun-tahun sampai sekarang. Yang terus menghalangi pintu kebahagiaan kamu. Teroboslah pintu itu, pile nomor 2. Aku bisa merasakan ini ya, pile nomor 2. Nggak mudah, ini nggak mudah. Ya, aku sendiri kayak mau nangis bukan karena gimana, karena aku melihat kalau ya jiwa-jiwa kalian itu berhak dan layak atas kebahagiaan yang lebih, pile nomor 2. Ya, gitu, harmoni, bawa kedamaian ini. Mother, Father, God. Ya, nih. Cahaya semesta selalu berputar dan ada untuk kamu. Seperti ibaratnya ibu bapakmu itu kembali lagi ke Tuhan semesta. Ya, ini banyak dalam setiap agama atau kepercayaan itu pasti bilangnya ada yang bapak, ada yang mungkin ya itu energinya lebih feminin gitu ya. Siapapun keyakinan, apapun keyakinan kamu di sini. Intinya kembali lagi ke sang sumber. Kembali lagi ke keyakinan dan rasa berserah kamu kepada Mother, Father, God ini. Kamu tidak diarahkan untuk jatuh. Kamu diarahkan untuk bangkit menuju kebahagiaan terbesar kamu di sini. Ini masa depan kamu cerah sekali, pile nomor 2. Bagaimana kamu bisa akhirnya menemukan ini ketika kamu menjalani apa yang sudah terpanggil-panggil dari dulu sampai sekarang, tapi kamu belum jalanin atau kamu mungkin masih takut dengan langkah ini, pile nomor 2. This is your spiritual calling. Ya, itu yang aku lihat untuk pile nomor 2. Warna biru, hijau, Tosca gitu-gitu juga lagi bagus buat kamu ya. Pile nomor 2, sorry tiba-tiba aku dapet energi ini. Ya, throat chakra kamu, chakra kelima. Pakailah itu sebagai bawa lagi, ngobrol lagi sama Tuhan semesta, pile nomor 2. Terhubung. Minta petunjuk, minta arahan, minta kekuatan, minta ketenangan dan keberanian. Kenapa aku bilang ketenangan dan keberanian? Karena supaya ketika kita ngelangkah, kita nggak bawa langkah besar kita dalam rasa takut, pile nomor 2, tapi bener-bener kita ngambil langkah itu dengan damai dan tenang. Itu baru namanya langkah tepat, pile nomor 2. Ya, elemen air sangat strong nih untuk di pile nomor 2. Aku melihat gambaran air. Makanya kan belum lihat sungai ya, untuk sungai yang deras seperti itu. Aku ngeliat pile nomor 2 ini akan banyak karena throat chakra energinya hadir ya. Aquamarine ini juga energi throat chakra ya, energinya. Kamu akan bener-bener membuka kotak Pandora kamu. Perasaan yang selama ini kamu pendam-pendam itu akan keluar semua dulu. Ya, ekspresi kamu akan kebuka dulu. Dari situ kamu akan state apa yang kamu mau dan kamu layak untuk kamu rasa kamu layak untuk itu. Kelayakan kamu sendiri. Kamu dengan sangat jelas tanpa rasa ragu untuk mengekspresikan feeling kamu terhadap situasi atau seseorang. Kalau itu sudah terjadi, berarti pintu itu kamu sudah temukan kuncinya dan kamu siap untuk buka itu.
Ya, koneksi dari heart chakra, cakra jantung kamu ke cakra tenggorokan, throat chakra. Jadi akhirnya terhubung, terkonek di situ. Emosi, perasaan akhirnya keluar seperti air, ngalir. Disitulah apapun kenegatifan dalam diri kamu ikut ngalir ke sana, kebuang juga. Ya, akhirnya proses grieving kamu selesai, power nomor 2. Ya. Akhirnya proses duka, kesedihan, kepahitan mendalam hilang. Kenapa duka? Karena selama ini kamu kehilangan diri kamu sendiri, makanya kamu tidak utuh. Ketika kamu utuh kembali, duka akan kehilangan diri kamu sendiri akan hilang. Kamu akhirnya sadar kembali ke jati diri. Ya, power nomor 2. Inspirasi. Kamu akan diarahkan ke arah inspirasi. Kamu akan diarahkan ke ketenangan batin, pembersihan batin yang menyeluruh untuk kamu. Power nomor 2. Courage ya. Aquamarine ini juga kristal yang membawa keberanian untuk berekspresi. Bagi kalian yang punya aquamarine bisa dipakai dalam meditasi atau keseharian kamu. Intuisi akan mengarahkan kamu. Ketakutanmu akan pudar, power nomor 2. Ya, itu petunjuknya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, sekarang aku juga ada sesi spiritual coaching. Bagi kalian yang ini akan personal ya, benar-benar personal, one on one. Untuk pengembangan spiritual, aku bisa bantu di situ untuk kamu bisa menemukan sisi terdalam kamu secara spiritual, secara batin. Mungkin kamu banyak masih bingung bagaimana menemukan jawaban-jawaban yang mungkin masih banyak di dalam diri kamu tentang spiritual kamu. Aku bisa bantu arahkan jika terpanggil saja, ya, power nomor 2. Lalu aku juga ada tarot coaching bagi kalian yang memang mau mendalami tarot secara serius. Aku akan bagi banyak ilmu di situ. Ya, ini berlaku bagi yang pemula atau sudah advance, boleh. Ya, bagaimana nanti ini bukan cuma sekedar belajar tarot ya, tetapi belajar juga bagaimana memakai tarot sebagai divination tool atau alat penyalur energi semesta, seperti itu ya, gitu. Dan ya, silahkan kontak saja di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau mau DM IG juga boleh, Instagram sama namanya Winsiling juga. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu dan sesi-sesinya ya, bisa kalian baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung, tanya-tanya aja. Apapun jasa yang ada dan tersedia berlaku bagi apapun siapapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, apapun masalahnya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak power nomor 2 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh untuk segala kelancaranmu, ya, yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, power nomor 2. Semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kristal ini. Ya, ini lebih ke fosil sih. Ini namanya ammonite ya, ammonite. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Semesta Memanggilmu, Kamu Terhubung Kembali. Ya, pile nomor 3, apapun atribut yang ada di sini, kristal dan kartu semua dipilih secara acak dan kamu mendapatkan kombinasi ini. Pile nomor 3, gak ada yang kebetulan, kita lihat saja apa di balik kartu ini. Ishtar, inner learnings. Kebajikan, kode-kode spiritual, pengetahuan universe ya, universal knowledge ada di kamu, power nomor 3. Kalian orang-orang yang punya kecerdasan spiritual tinggi, aku udah bisa langsung ngerasain itu, power nomor 3. Kamu di sini untuk
mengingat kembali ya bagaimana kamu bisa belajar di kehidupan ini. Kamu benar-benar hadir untuk belajar di sini, Paul nomor 3 ya. Paul nomor 3, energi Paul nomor 1 hadir banget di Paul nomor 3 ini. Banyak dari kalian yang hadir dari Paul nomor 1 atau mungkin ketarik juga ke Paul nomor 1, tapi nggak harus ya. Aku ngerasain udah langsung karena energi Ishtar ini ada embodimentnya ke energi Divine Feminine juga ya. Ada embodiment beberapa dari kalian di beberapa kepercayaan ya, maksudnya kayak Ishtar itu Inanna, Aphrodite atau Aphrodite ya, Aphrodite gitu. Itu ada energi di sini. Venus energi ada di Paul nomor 3 ya, berarti energi feminin yang strong, energi feminin yang kuat, bukan hanya pintar, bijaksana, cerdas secara ilmu spiritual, mungkin kebatinan dan lain-lain, tetapi juga sosok yang bisa punya kekuatan di dalam menjalani apa yang dia tahu sebagai tugas dia. Ya, Paul nomor 3 di sini. Dan kalian itu adalah orang-orang yang memang punya karma kejujuran yang besar. Kalian itu orang-orang yang gak bisa bohong, Paul nomor 3 ya. Kalau kalian bohong, langsung ketulah. Ya, seperti itu. Mau bohong-bohong kecil, bohong-bohong apa gitu-gitu ya. Gak bisa. Gitu, karena memang karma kamu is to bring truth. Karma kamu adalah membawa kejujuran. Kalian ini pembawa berita, pembawa pesan semesta, Paul nomor 3. Ya, kalian itu punya akses ke perpustakaan semesta atau Akashic Readings Akashic Records beberapa dari kamu ya, Paul nomor 3. Entah sadar atau nggak sadar sama ini. Intinya kamu punya akses ke perpustakaan itu, dan di perpustakaan itu ya apapun pengetahuan tentang dunia ini, alam semesta ini, semua ada di situ. Di buku-buku yang ada di situ, dan kamu sebenarnya bisa mengakses dengan kesadaran batin kamu. Semakin kamu tinggi secara kesadaran batin, Paul nomor 3. Ya, lagi-lagi kalian adalah orang yang orang yang punya IQ atau kecerdasan secara secara general ya, secara keseluruhan itu cukup besar atau cukup tinggi ya, gitu. Karena memang kalian adalah pembawa ajaran, sosok-sosok teacher, sosok-sosok mentor, sosok-sosok guru yang aku lihat Paul nomor 3 di sini ya. Itu memang sudah jalan kamu. Beberapa dari kalian memang ini yang nanti memang jadi kayak arah mungkin rezekimu, jadi ngalirnya juga lewat sini, karena aku melihat ada energi gold atau emas menyinari kamu di sini. Dan si Dewi Ishtar ini memang memakai atribut ya, kamu lihat sendiri di sini banyak banget, even bajunya aja dari emas, gaunnya ya, nih semua emas, kalung, anting, apapun mahkota, embel-embel ini semua ya. Energi abundance kamu itu memang nanti akan terbuka ketika kalian sadar sama panggilan ini, ketika kalian terhubung kembali dengan siapa kamu sebenarnya, Paul nomor 3. Dan saat ini semesta lagi memanggil-manggil kamu untuk sadar sama ini ya. Kebetulan yang kamu pilih, lagi-lagi nggak ada yang kebetulan, fosil ammonite. Fosil itu berarti energinya sudah ratusan ribuan tahun. Umur jiwa kamu itu sudah entah berapa ribu tahun ya. Ishtar ini ada di kepercayaan budaya Mesopotamia ya, seperti itu. Tapi dia dari zaman ke zaman ya, dulu kan dari zaman Mesir kuno, dari apa namanya, dia berbeda-beda. Tapi itu ya kayak zaman Yunani kuno itu kan ada Aphrodite yang tadi aku bilang, terus ada energi Venus ya kalau secara planet energi. Ya ini kamu ya, jadi ada cinta dan keberanian gitu yang aku lihat ya. Kalian itu memang punya orang-orang yang akan punya banyak influence secara ajaran seperti itu, Paul nomor 3. Jadi mungkin kalau kalian adalah orang-orang juga kayak nanti kalau bener-bener apa yang kamu akan pelajari dalam hidup ini, mungkin kalian adalah orang-orang yang suka banyak research, banyak kayak ingin tahu akan apapun itu ya. Kalian banyak suka ngegali-gali informasi seperti itu. Itu memang udah secara jiwa kamu memang seperti itu, Paul nomor 3 ya. Ya, di beberapa kepercayaan mungkin kalau kita ngomongin Mesir kuno itu ya energinya tadi kan ada Aphrodite, ada ini ya. Mungkin kalau di Nusantara ini Sang Ratu Adil, ada mungkin kata-kata itu ya. Asyarah Astarte itu juga ada ya. Ini aja ya, petunjuk-petunjuk bagi kalian mungkin pernah mendengar istilah-istilah ini. Ini memang satu kesatuan energi dengan energi ini. Ya, jadi ada kata-kata seperti ini, ratu di surga dan ibu di bumi, seperti itu
Ya, gitu. Jadi ini koneksi antara langit dan bumi sangat strong ada di kamu. Kamu ini perantara langit dan bumi, power nomor 3. Kalian itu ada di sini sebagai perantara, penyampai, penyalur apapun itu, pesan dan lain-lain. Ya, banyak dari kalian yang mungkin kepanggil juga ke arah divination ya, misalkan ke arah pembacaan tarot, apapun pembacaan pace atau astrologi atau apa, itu kan ada energi divinationnya ya, seperti itu. Itu cuman kayak kamu mau pakai alat apa, ibaratnya kamu mau makan pakai sendok, pakai garpu, makan pakai tangan ya, itu ya, makan pakai sendok mungkin tarot, makan pakai garpu mungkin apa aja gitu loh. Jadi kayak, dan sebenarnya semua ini sebenarnya saling ngelengkapin gitu loh, seperti itu. Ada yang memang nunjukin blueprint, ada yang memang bisa nunjukin karma dan lain-lain. Ya contoh kalau aku di sini ya, media aku pakainya ini karena buat aku lebih enaknya begini. Ya nanti ya kalian ya ketemu jalan kalian sendiri lah intinya, nggak harus yang seperti itu ya. Kadang lewat bener-bener cuman ini aja, ilmu yang kalian mungkin baca dari mana, kalian kumpulin, kalian seperti banyak dari kamu yang juga mungkin suka baca-baca, kamu tuh ngebentuk perpustakaan di dalam diri kamu sendiri ya. Kamu ngambil, atau beberapa dari kalian mungkin suka koleksi buku di rumah gitu-gitu ya, itu juga petunjuk, pertanda kalau kamu tuh memang adalah saluran informasi ini yang aku lihat. Jadi beberapa dari kalian mungkin makin kesini akan semakin terpanggil untuk terhubung secara spiritual. Mungkin buku-buku yang kamu baca mulai berubah ke ranah pemahaman tentang spiritualitas dan lain-lain, pembelajaran dari mungkin dari beberapa, ada banyak dari kalian yang juga belajar mungkin dengan keyakinan-keyakinan agama-agama dan lain-lain seperti itu. Dan kalian ini adalah orang yang akan mempunyai pemahaman universal akan segala sesuatu. Jadi sudah tidak lagi terkotak-kotakan dengan agama, dengan apa gitu-gitu. Kalian punya wawasan yang sangat benar-benar luas sekali, power nomor 3. Tapi untuk membawa informasi-informasi ini, kenapa semesta mempercayakan ini ke kamu? Kamu punya akses, kayak ibaratnya kita punya akses card gitu ya, kartu untuk ngetap masuk ke perpustakaannya semesta gitu ya. Kenapa kamu diberikan ini? Karena kamu adalah orang-orang yang akan dengan kejujuran kamu membantu menyalurkan ini. Makanya kamu diuji secara kejujuran dari kamu kecil. Ya, banyak dari kalian, ada dari kalian yang bener-bener seumur hidup nggak pernah kayak nyolong, nggak pernah apa gitu-gitu. Ya, bohong ya ketahuan, bohong ya akhirnya belajar untuk nggak bohong lagi gitu. Jadi kayak kalian mungkin bener-bener menjunjung tinggi energi kejujuran. Banyak dari kalian yang belajar kejujuran dari pasangan-pasangan yang salah juga mungkin kemarin-kemarin. Ya, seperti itu. Pada akhirnya, perjalanan kamu akan ada semacam satu garis intuisi dari kamu, seperti tali ya, benang bercahaya seperti itu. Dan kamu cuma ngikutin arah hati kamu yang sebenarnya dengan membawa bendera kejujuran, power nomor 3. Kamu adalah jiwa-jiwa yang ancient, kuno. Ya, jiwa-jiwa yang kuno yang membawa pengetahuan semesta. Kenapa kalian lahir lagi sekarang ya? Untuk membantu menyalurkan apapun yang kamu bisa salurkan. Ya, power nomor 3. Very strong energy. Oke. Kita lihat ya sekarang di kartu-kartu tarot ya. Coba kita lihat ya, power nomor 3. Aku doa sebentar. Oke. King of Cups. Ten of Wands. Five of Wands. Celebration. Oke. Ya, ini mirip ya sama power nomor 1. Tapi ada juga dari kalian beberapa yang ketarik ke nomor 2 juga ya, aku ngeliat. Jadi kayak untuk yang postingan aku yang ini tuh 1, 2, 3 seperti saling timpang tindih gitu loh energinya. Kayak ada yang terhubung 1, 2, 2, 3, 1, 3 gitu, atau mungkin bahkan ketiga-tiganya. Jadi kayak cukup terhubung sekali ya file ini yang aku lihat. Karena ada energi dua juga di sini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang datang dari power nomor 2 juga. Ini baru kelihatan energinya.
gitu, atau mungkin ketarik ke sana juga. Ya intinya ngalir aja karena ada energi maskulin feminin di sini, ada energi cinta di sini, ya gitu. Cuman itu lagi-lagi pembacaan lebih dalamnya ada di yang nomor 2. Cuman intinya gini, maksudnya di pile 2 ya. Yang pile 3 ini kita fokus kembali ke sini, maaf. Inner learnings, ya lagi-lagi kayak kamu banyak banget belajar. Dunia ini, hidup kamu itu seperti sekolah. Ini nanti sampai kamu akhir hayat itu akan terus sekolah. Ya, bukan berarti hidup kita akan susah terus. Enggak, nih di sini ada energi burden ya. Banyak orang-orang yang datang ke aku konsultasi, coaching apapun itu, mereka bertanya, "Kak, kenapa saya sih berat banget hidup saya rasanya? Saya sampai mati begini," gitu kan misalkan. Ya, wajar. Pertanyaan seperti itu maklum banget ya. Itu nggak ada yang salah. Bukan berarti kamu kurang pintar atau apa, tidak. Jangan pernah merasa diri kamu seperti itu. Ya, kita semua punya pembelajaran yang kita semua lagi jalanin. Selama semua nafas, aku pun di sini selama aku nafas, aku terus belajar. Ya, seperti itu. Kita semua bertumbuh. Tinggal siapa yang bisa bertumbuh bersama-sama ke arah yang sama kamu. Pile nomor 3. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya seperti itu, aku cuman bilang gini. Ketika kamu masih merasa seperti itu, berarti kamu masih dalam pelajaran untuk melihat sisi perspektif yang jauh lebih lebar lagi. Dimana fokus hidup biasanya manusia itu selalu merasa beban. Ya, saya punya tanggungan ini, saya punya beban ini. Beban belum finansial, belum lagi nanti percintaan, aduh, belum nanti keluarga, aduh, gitu kan. Seperti itu pile nomor 3. Everything is about burdens nih, atau beban yang kita bawa. Ya, di dalam perjalanan hidup kamu selalu diuji sama semesta. Nih ada kartu tes di sini. Dites dan diuji terhadap komitmen kamu menghadapi beban-beban yang kamu sedang jalani. Dan akhirnya di mana kamu akan sadar kalau itu bukanlah beban. Itu adalah sebuah buku pelajaran untuk kamu. Apapun masalah hidup yang kamu sedang lewatin kemarin, hari ini, nanti ke depan, semuanya itu seperti tambahan buku di dalam perpustakaan kamu sendiri. Karena semua masalah yang ada dan datang di hidup kamu, pile nomor 3, tidak ada yang tidak bisa kamu selesaikan. Ingat itu pile nomor 3. Karena kamu sudah pernah menyelesaikan ini dulu di kehidupan lampau kamu. Sekarang kamu menyelesaikannya dari angle yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Kamu masih ada slot-slot kosong di rak kamu ya, di rak buku kamu ini. Slot-slot kosong ini tuh mau diisi di kehidupan kamu sekarang. Jadi siapapun yang kamu temukan dalam hidup kamu, situasi apapun, itu tujuannya untuk mengisi kamu. Dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan, dan seterusnya. Semua menguji akan komitmen kamu dengan siapa? Diri kamu sendiri, pile nomor 3. Itu yang juga aku bilang ke orang. Ujian hidup bukanlah beban, tetapi anugerah. Kita dikasih buku sama Tuhan semesta. Setiap orang yang berhasil melewati ujian hidup satu demi satu, dia selalu naik tingkat. Ternyata hasil ujiannya ke arah mana? Ketenangan batin, kedamaian dan kebahagiaan, dan saling berbagi. Hal nomor 3. Kamu lagi belajar ini di kehidupan ini. Three of Cups ngomongin tentang komunitas atau orang-orang yang nanti kamu akan temukan untuk belajar bareng. Mungkin orang-orang yang ada di dalam hidup kamu saat ini mungkin sedang belajar hal yang sama dengan kamu. Hal 3. Coba dipikir lagi. Ingat lagi. Pada akhirnya mungkin kamu sebenarnya ujian terbesar kamu adalah komitmen sama batin. Dan tidak melihat hidup dari perspektif beban, melainkan perspektif anugerah. Ya, hidup susah, senang, baik, buruk,
Bahagia, sedih, apapun itu, kita melihat semua sebagai anugerah pada akhirnya. Karena tanpa itu semua, kita nggak terbentuk. Manis pahit hidup itu untuk menciptakan rasa yang seimbang. Pada akhirnya, hidup itu sebenarnya nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. Seimbang. Kita butuh manis untuk kita merasakan hasil kita sendiri. Kita butuh pahit untuk apa? Untuk berkembang, supaya menerima hasil yang lebih. Hidup itu kayak gitu. Part 3. Ya, itu sih yang aku lihat di sini. Dan sepertinya kamu lagi terpanggil untuk paham sama hal-hal ini. Semesta lagi memanggilmu untuk terhubung kembali sama pengetahuan-pengetahuan semesta ini untuk kamu. Kamu lagi ditempa sama semesta untuk kamu siap dipakai sebagai saluran pelajaran semesta. Proses ini sebagian besar dari kamu terus di sini. Ketika kita sudah bisa ubah perspektif, kita ternyata jalannya jadi lebih cepat. Yang biasanya kita baca satu buku bisa berbulan-bulan, mungkin kita baca satu buku bisa cuma 3 hari. Ternyata hidup berprogres dengan lebih cepat ketika kita punya perspektif kalau beban itu sebenarnya yang datang ke kita adalah ujian kita naik tingkat. Bukan beban. Tuhan semesta tuh nggak jahat sama kita. Nggak, nih bebannya saya lempar ke kamu ya, berat gitu. Enggak. Ini saya kasih kamu buku. Kamu belajar ya. Kamu akan jadi lebih bijaksana dan lebih dewasa dan pintar setelah kamu baca buku ini semuanya. Itu kunci kemenangan hidup adalah untuk memahami ini PAL nomor 3. Karena kalau kita punya perspektif beban, maka kamu akan selalu merasa hidup kamu akan penuh dengan beban, gak selesai-selesai, itu siklus. Tapi kalau kamu sudah mulai melihat itu sebagai anugerah dan kamu berdamai dengan ujian-ujian ini, kamu terus komitmen dalam menyelesaikan tes ini, lihat sendiri hidup kamu berubah. Dan disitulah kamu siap untuk merubah hidup banyak orang PAL nomor 3. Ya, dengan pemahaman semesta ini, di situ kamu akan menarik rezeki yang lebih lagi abundance besar untuk PAL nomor 3 ini. Yang aku lihat emas-emas semua ini, warisan leluhur kamu, warisan kamu dari past life, semua udah kekumpul banyak yang aku lihat ya. Tabungan-tabungan karma baik kamu tuh udah banyak PAL 3. Makanya kamu udah gak usah khawatir lagi hidup kamu itu bakal sengsara ya, bakal susah terus ya. Jangan. Percayalah kalau ujian-ujian ini untuk membuka segala bentuk pintu kebaikan kamu. Kamu dalam apapun perjalanan kamu gak akan pernah terbengkalai, kamu gak akan pernah kekurangan, gak pernah. Banyak banget ilmu spiritual yang kamu akan temukan di dalam perjalanan kamu, entah itu kamu yang temukan sendiri atau kamu akan mendapatkan bantuan dari orang-orang yang bisa membuat kamu menemukan itu. PAL nomor 3. Ya, oke. Kita lihat dari kartu oracle-nya sekarang. PAL 3. Aku doa sebentar. Ya, signs and reminders. Jadi semesta memanggilmu dengan memberikan petunjuk, pertanda, pengingat, apapun. Semua pertanda-pertanda yang kamu lihat dalam keseharian kamu PAL nomor 3, itu ngingetin kamu lagi. Your signs are reminders PAL nomor 3. Mau kamu lihat pelangi, kamu mau lihat kupu-kupu, kamu ngelihat feather, kamu ngelihat bulan bintang, kamu ngelihat burung, apapun itu semuanya sebenarnya pertanda untuk mengingatkan kamu kembali sama sesuatu. Mau kamu ngeliat angel number, kamu mau ngeliat apa, kamu tuh lagi diingetin. Hey, kamu ingat loh, kamu begini, gini, gitu. Itu semua kembali ke masing-masing kamu. Pengingatkannya ini mengingatkan untuk apa? Kamu lagi belajar apa nih saat ini di dalam fase hidup kamu? Tes kamu dalam hidup kamu saat ini apa? Yang semesta pengen kamu lulus tuh apa? Semesta pengen kamu belajar apa? Ya itu nanti kamu dikasih semua pertanda-pertanda dalam keseharian kamu.
Seperti aku bilang, kita mau baca satu buku, mau berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa cuma 3 hari selesai. Ya, forgiveness and understanding. Karena kalian pada dasarnya adalah orang-orang yang memang punya pengetahuan alam semesta yang sangat luas. Kalian orang-orang cerdas. Kadang-kadang nih ya, aku nggak bilang kalian seperti ini, cuman mungkin kadang-kadang ini reflektif aja ya. Ada perasaan-perasaan di mana kalian ngerasa kalian yang paling tahu, kalian yang benar. Nah, ini perang ego di kamu nih udah pasti, ya gitu. Ada pelajaran spiritualnya di situ. Ya, semua kembali ke welas asih. Makanya pelajaran welas asih, pelajaran forgiveness, pelajaran memaklumi, memaafkan, dan memahami akan sangat besar dalam perjalanan hidup kamu. Ya, nih makanya dia pegang hatinya terus nih. Dan ada cahaya di sini. Ya, misalkan contohnya bagaimana? Orang yang mungkin belum sepaham kamu. Mungkin dibilangin gak ngerti-ngerti, misalkan dikasih tahu sama kamu gitu ya. Gak apa-apa, ya berarti emang belum saatnya dia ngerti. Yang penting kamu sudah terpanggil untuk memberitahukan itu ke dia. Atau misalkan ada yang sering nanya nih, curhat ke kamu, nanya-nanya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia minta advice dari kamu, yang dia lakuin berbalikan dengan advice kamu, misalkan seperti itu. Pasti akan ada perasaan jengkel di dalam diri kamu. Gitu. Ya, hal nomor 3. Wajar, tetapi ingat ini tes kamu. Ya, tes kamu untuk tidak menjadikan ini beban yang harus kamu bawa. Contoh simple saja, hal nomor 3. Aku kasih contoh apa yang aku jalani ini. Ya, kadang-kadang penyampaian aku tegas. Misalkan kalau orang yang mungkin pernah personal reading sama aku mungkin tahu style aku ya. Tapi gini, kadang ketika ketegasan sebuah pesan itu hadir, itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk kayak apa ya, ibaratnya nonjok-nonjok kamu gitu, bukan. Itu karena pesan itu urgent misalkan, atau pesan itu mungkin energinya apa ya, ibaratnya kadang ada orang dicowel nggak berasa, dijewer nggak berasa, ya mesti digaruk gitu ya, ditabok gitu, ibaratnya kayak gitu. Kadang pesan semesta itu nyampe bisa seperti itu. Ya, cuman kan kadang ada orang yang menangkapnya berbeda. Ya, tapi biasanya kayak gitu nanti akan sadar sendiri. Dia akan berproses sendiri. Ya, gitu. Dan kadang ada yang misalkan, ini jarang banget terjadi sih, tapi ada ya 1-2 di dalam bertahun-tahun aku seperti ini, mungkin nggak terima dengan hasil bacaannya. Ya, seperti itu. Misalkan dia ngomong apa, opininya dia bagaimana seperti itu. Ya, aku diuji di situ sebagai penyampai pesan semesta. Gitu ya, aku diuji berhadapan dengan orang yang seperti ini. Yang di dalam hati aku juga paham orang ini berarti belum paham, belum saatnya dia paham, tapi nanti dia akan paham. Tapi kan kadang, apalagi kalau kita lagi capek, mood kita lagi uring-uringan, misalkan kadang-kadang karena capek atau apa, yang namanya mood orang pasti ada naik turunnya. Seseorang yang mau paling sadar batin sekalipun, pasti akan ada momen lelah capeknya. Gitu. Ya, dan biasanya di situ emosi jadi tidak stabil. Nah, itu PR kita kembali kan untuk bisa menstabilkan itu lagi. Tapi tiba-tiba ujiannya datang ketika kamu lagi low, di titik yang lebih rendah gitu kan secara energi. Ya, punch ke trigger dong. Ininya mungkin sisi emosinya, atau ke trigger ke sisi apa, bukan emosi, mungkin lebih kayak ke apa ya, frustrasi misalkan seperti itu. Ya, aku pernah melewati ujian-ujian ini sampai akhirnya aku sadar, ya ujian 1, terus ntar datang lagi 1, loh kok ini kayak datang lagi nih orang-orang yang modelnya seperti ini gitu kan. Di situ mulai berpikir, melihat, ya balik lagi, reflektif lagi ke diri. Dan ya disitulah sebenarnya ini dulu ya terjadinya, udah cukup lama, udah bertahun-tahun lalu. Ya mungkin setahun, 1-2 tahun awal aku ngejalanin ini.
Ya, di situ banyak ujian itu, dimana akhirnya aku paham kalau apapun pesan yang nyampe lewat aku ini, itu bukanlah sebagai mandat untuk orang lain. Ibarat kata aku ini hanya deliverer, aku hanya kurirnya. Mau nanti pesan itu diterima orang seperti apa, dia mau ngapain, itu bukan burden kamu. Jangan jadikan itu burden beban kamu. Ya kadang kita kayak gregetan itu kenapa? Karena kita itu tahu yang baik buat mereka tuh apa. Tapi ingat, seseorang butuh waktu untuk mencapai titik kesadarannya. Dan kita harus bisa memahami, memaklumi dan memaafkan orang-orang ini. Dengan cinta kasih lagi di situ. Apalagi nih misalkan orang yang kamu kenal sendiri, kamu udah tahu polanya dia nih gitu ya. Misalkan putus nyambung terus sama mantannya yang toksik ya gitu ya. Itu sering terjadi dalam hidup ya. Gitu. Lama-lama kita kesel kan gitu. Tapi kalau kamu sayang sama orang ya, kamu care tulus gitu ya. Biasanya kamu nggak akan maksudnya nanti kamu akan sadar kalau ya itu sebenarnya ujian buat kamu. Bukan ya, orang ini pun juga ada ujiannya sendiri, tapi kamu pun juga ada ujian berperan di situ. Ya, Paul nomor 3. Dan masalah kejujuran. Kenapa mungkin style aku juga kalau baca itu ya blak-blakan apa adanya karena ya disitulah kuncinya. Karena aku tahu kalau aku nggak jujur nih, misalkan aku bacain kamu datang personal reading sama aku cuman ya yang bagus-bagusnya aja aku ngomong, aku kayak jatuhnya menjilat orang lain seperti itu. Itu tidak ada resonansinya ke aku. Buat apa? Satu. Dan kedua, itu akan ada karmanya buat aku karena aku tidak jujur. Aku yang akan kena ketulahnya nanti. Karena aku udah bilang, dari awal orang-orang seperti kamu ini gak bisa gak jujur. Kalian harus ngomong apa adanya. Tetapi, ngomong dengan bijaksana. Penyampaian, kamu akan belajar skill komunikasi yang sangat-sangat besar nanti dalam perjalanan kamu, Paul nomor 3. Ujian love life kamu mungkin akan ujian komunikasi, bagaimana kamu komunikasi sama pasangan, ujian pertemanan sama, ujian dalam karir sama, misalkan seperti itu. At the end of the day, seberapa bijaksananya kamu dalam berkomunikasi. Ya, gitu. Nah, kadang kebijaksanaan dalam komunikasi itu juga tergantung dari seberapa kita lagi moodnya kayak apa. Nah, menjaga keseimbangan energi adalah penting juga untuk kamu. Supaya penyampaian kita ke siapapun orang itu sifatnya tidak bias, netral, tetapi pesannya tetap nyampe ke orangnya. Paul 3. Cara aku ngomong sama orang A, orang B, orang C dengan berbeda-beda personality mereka tentunya akan berbeda. Kamu akan paham orang-orang itu nanti seperti apa. Ya, Paul nomor 3. Jadi jangan jadikan beban hidup orang lain itu jadi beban kamu. Seolah-olah kamu yang bertugas untuk menyelamatkan hidup mereka. Kamu yang bertugas untuk membuat hidup mereka jadi lebih baik. Itu bukan tugasmu. Tugas kamu adalah belajar dari situasi-situasi ini, memberikan pelajaran-pelajaran, pesan-pesan kamu selesai di situ. Orang mau milih A, B, C, D, E, mereka punya hak untuk memilih itu. Paul nomor 3. Dan itu bukan tanggungan kamu. Meskipun kamu tahu mungkin yang dia pilih itu bukan baik untuk dia. Tapi PR kamu mendoakan lagi. Nih, kasih understanding kamu paham. Mungkin ini belum saatnya dia ngerti. Oke, Tuhan semesta pasti akan bawa dia ke arah damai dan bahagia. Amin. Dah, doain aja supaya dia damai dan bahagia. Nih, pakai ketulusan hati. Itu cara kamu bisa berbagi tanpa kamu jadi membawa beban orang-orang lain. Kalian ini udah pasti akan melewati pelajaran-pelajaran ini sih, Paul 3. Ya. Apalagi kalian juga yang jadi tempat orang curhat, tempat orang ini, pasti kamu harus bisa belajar bagaimana menghadapi ini semua ya. Itu memang sudah jalan kamu. Komitmenmu adalah terhadap diri kamu sendiri. Komitmenmu bukan terhadap siapapun. Dalam artian, lagi-lagi komitmen terhadap diri sendiri itu maksudnya apa? Komitmen dalam menjalani tugas kamu ini. Udah. Selama tugas kamu ini udah jalan, ya udah berarti selesai tugasmu di situ. Tidak ada lagi kayak
kamu nyampurin hidup orang lain atau kayak gimana. Kehidupan itu urusan masing-masing lagi. Jadi kamu juga akan menjadi seseorang yang punya judgment kamu sendiri, tetapi di satu sisi kamu tidak menghakimi siapa-siapa. Itu versi diri kamu yang tertinggi, Paul nomor 3. Dan kamu lagi dipanggil untuk terhubung dengan ini lagi. Ya, kamu kalau udah bisa punya perspektif ini, hidup kamu akan jauh lebih enteng rasanya. Ya, apalagi kalau kalian yang jalur-jalurnya ke arah jadi psikolog, tarot reader, konsultasi dengan orang-orang, ya, kamu kecampur energi kamu dengan energi mereka. Ya, kenetralan dan ketidakbiasan itu, bagaimana kamu menjaga energi kamu di situ, itu penting sekali. Ya, karena kalau kita nggak paham sama itu, kita ke-trigger, kita akan kepancing opininya, kita akan kepancing ininya ya, emosi kita jadi melekat dengan emosinya dia, kita ikutan emosi, kita ikutan ini, itu berarti sudah tidak lagi netral dan pastinya akan bias. Hal 3. Ingat kejujuran dan kebijaksanaan tadi. Ya. Ada orang yang datang ke kita, curhat sama kita, sebenarnya mungkin cuman sekedar minta validasi atau dukungan. Dukungan kalau apa yang dia lakukan ini benar. Kalau dia tuh benar gitu loh ibaratnya. Tapi kadang ada kalanya kita dapat petunjuknya. Itu bukanlah yang tepat, ada cara tepatnya. Kadang orang bisa nggak terima kalau kita ngomong kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Tugas kita bukan buat bikin orang-orang ini semua senang. Tapi tugas kita untuk jalanin ini lagi, penyampai pesan ini lagi. Ya, jadi kamu akan tes kamu nih, ujian-ujian kamu adalah kefrustrasian, kekesalan, kekecewaan dan lain-lain itu. Tapi ya kuncinya lagi-lagi ke sini. Forgiveness and understanding. Kamu kalau udah bisa memaster ini, kamu akan jadi saluran banyak banget kebaikan. Yang aku lihat Paul nomor 3. Banyak banget kebajikan. Banyak banget orang yang akan berubah jadi jauh lebih bijaksana karena kamu. Dan disitulah rezeki kamu akan lancar juga sama semesta. Mungkin beberapa dari kamu ya ini bentukan karir kamu nanti ke depan. Mentor, guru, coach, dan lain-lain. Untuk kamu sampai matang ke sana ya tentunya berproses dan berprogres. Banyak banget, bahkan orang spiritual, aku nggak menunjukin ini siapa gitu ya di luar sana, tapi berdasarkan fakta yang ada saja, dimana banyak even orang yang spiritual aja masih belum bisa memaster ini. Ya, dia menghakimi orang spiritual lainnya, dia menghakimi orang yang datang ke dia, misalkan seperti itu. Dia bias, ya. Mungkin dia akan jelekin orang lain di depan orang itu misalkan, ya itu karmanya pasti akan balik ke dia, pasti dia nanti kena ketulannya sendiri, entah rezekinya jadi kurang bagus atau dia jadi ada masalah hidup seperti itu, karena itu bukanlah seperti itu caranya. Ya jadi banyak banget yang kayak ke distorsi sama egonya sendiri. Itu sulitnya jadi yang seperti ini Paul nomor 3. Itu aku butuh bertahun-tahun untuk pelajaran demi pelajaran ya, untuk akhirnya sadar sama ini semua. Gitu. Ya karena kadang kita tahu, orang lain nggak tahu, terus kayak, aduh nih ibaratnya kayak bodoh sekali gitu misalkan seperti itu. Tapi kan kita nggak mungkin dong bilang ke orang ya kamu bodoh, ya sakit hati lah orangnya. Ya Paul nomor 3, nggak boleh. Dan kamu pun juga ya kalau kamu ngatain orang kayak gitu, ya nanti ada kejadian bodoh yang kamu akan terima juga, ketulah kan seperti aku bilang. Jadi kita memaklumi dan memahami orang itu bukan bodoh, cuman mungkin dia belum sadar. Entar juga sadar. Banyak kok orang-orang yang datang lagi setelah sekian lama gitu ya ke aku, Kak, aku baru ngerti sekarang. Entah dia ngucapin terima kasih, entah dia apa, dan aku juga udah tahu gitu. Ntar juga akan ngerti sendiri, ya udah nggak apa-apa. Doain dari jauh, semoga dia dapat pencerahan, bahagia, udah selesai. Tugas kamu di situ, nanti datang tugas lain. Gitu. Ya jadi sebagaimana orang mau menilai kamu, sebagaimana orang mau memilih keputusannya sendiri, itu kembali ke
hak masing-masing. Kamu murni jalanin tugas. Itu aja. Pal nomor 3. Petunjuknya. Ya, kamu sedang terpanggil untuk ini. Perjalanan kamu sedang membawa kamu ke sana. Ya, ingat kamu nih fosil-fosil nih ya, jiwa-jiwa fosil. Nomor 3. Gak apa-apa, kita sama-sama fosil. Ya, Pal nomor 3. Saling membantu untuk sama-sama fosil. Ya, itu aja petunjuknya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu boleh ketik apapun di situ. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, aku sekarang juga ada sesi spiritual coaching bagi kalian-kalian yang mungkin mau petunjuk ke arah perkembangan spiritual kalian secara pribadi. Ini akan menjadi sesi yang sangat personal ya, berarti one on one tentang pengembangan spiritualitas kamu, apa yang mungkin kamu masih bingung gitu-gitu ya. Itu silahkan jika terpanggil saja. Lalu aku juga ada sekarang sesi tarot coaching bagi kalian yang mau belajar tarot secara mendalam. Bukan ya, maksudnya ini tarot secara mendalam ini maksudnya kayak bisa yang pemula, bisa yang mungkin sudah advance, sudah pernah belajar, bisa. Ini benar-benar pendalaman. Jadi bagaimana benar-benar memakai kartu tarot ini sebagai media divination atau divination tool untuk menjadi penyalur pesan seperti itu, pesan semesta. Ya, itu nanti aku akan banyak bagi ilmu di situ jika kalian merasa tertarik saja. Intinya ya, silahkan kontak di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi jika kalian mau, atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu. Biasanya aku akan kirimkan katalognya untuk personal reading untuk itu semua ya. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau masih bingung tanya-tanya lagi aja. Apapun jasa yang tersedia atau ada, itu semua berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pal nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, semoga semua dilancarkan, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu, Pal nomor 3. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you.